Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ustazah Maryani. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar di bab 4 dengan tema mengenal tata cara bersuci. Nah, ada yang sudah tahu bagaimana tata cara bersuci? Iya, betul sekali. Salah satu caranya untuk bersuci yaitu dengan berwudu. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita akan memasuki slide yang pertama. Yang pertama, hukum bersuci di dalam Islam. Bersuci atau tahara artinya bersih dari kotoran. Rukun Islam kedua adalah mengerjakan sholat. Sholat tidak akan sah apabila tidak bersuci. Bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, dan istinja. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air, debu, dan batu. Nah, dalam Islam, kita diperintahkan sebelum mengerjakan sholat, maka kita diharuskan berwudu. Karena dengan berwudu, maka badan kita bersih dari hadas besar, hadas kecil, dan kotoran-kotoran yang menempel di badan kita. Nah, kalau kita tidak wudu, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, karena syarat syahnya sholat adalah berwudu. Ketika wudu kita benar, maka sholat kita juga sah. Jadi, sebelum kita melakukan sholat, maka sebaiknya kita berwudu dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya, yaitu macam-macam bersuci. Yang pertama, berwudu. Berwudu adalah cara menyucikan anggota tubuh kita dengan air disertai niat. Nah, siapa yang di sini sudah bisa wudu sendiri? Masya Allah, hebat. Pasti anak-anak sudah bisa semua ya. Iya. Nah, siapa di sini juga sudah tahu niat berwudu? Masya Allah, hebat sekali. Nah, ada yang tahu bagaimana bacaan niat wudu? Iya, betul sekali. Ayo kita bacakan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Masya Allah, anak-anak sudah hebat. Ustazah yakin anak-anak sudah bisa semua. Nah, manfaat berwudu ialah apa? Iya, membersihkan anggota tubuh kita dari kotoran yang menempel di badan kita. Dan wudu pun menjadi syarat sahnya sholat. Karena dengan wudu yang benar, maka sholat kita juga benar. Ya, lakukanlah wudu dengan langkah-langkah yang sempurna. Langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Supaya ketika wudhu kita benar, maka sholat kita benar. Ketika sholat kita benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternilai sempurna di mata Allah. Nah, itulah pengertian berwudhu. Selanjutnya kita akan masuk
ke slide selanjutnya, yaitu tentang tayamum. Pengertian tayamum adalah cara menyucikan dengan debu disertai niat. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dalam surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ataupun suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, tayamum itu dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkannya bersuci dengan air. Contoh, penyakit cacar. Nah, dan yang kedua, tidak adanya air di sekitar. Nah, ketika kita tidak mempunyai air dan jauh sekali untuk mendapatkan air tersebut, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang ketiga, kondisi sangat dingin jika menggunakan air, karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Contohnya, kita ada di kutub. Nah, di kutub itu kan sangat dingin sekali. Nah, pada saat itu kita tidak memungkinkan untuk menggunakan air, karena air di sana sangat dingin. Maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, itulah dia pengertian tayamum dan syarat dari tayamum itu sendiri. Semoga anak-anak paham ya. Selanjutnya adalah mandi. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh bagian anggota badan dengan niat. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan debu, bau, kotoran, dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Mengapa kita perlu mandi? Iya, karena ketika kita mandi, maka badan kita akan menjadi lebih segar, bersih, dan bebas dari kotoran. Nah, makanya kita harus mandi 2 kali sehari, supaya kita terhindar dari penyakit kulit dan kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita setelah kita melakukan aktivitas seharian. Dan yang terakhir yaitu istinja. Istinja adalah bersuci dari buang air besar dan kecil menggunakan batu maupun air. Syarat-syarat beristinja. Yang pertama, dengan menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang dipilih dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum sampai kering. Yang keempat, najisnya belum berpindah tempat. Yang kelima, najisnya tidak terkena benda najis yang lainnya. Yang keenam, najisnya tidak melampaui sofah atau daging tebal dari kedua belah bokong yang menyatu. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Yang kedelapan, batu yang digunakan harus batu yang suci. Nah, itulah syarat-syarat dari beristinja. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak semua. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya.